Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang melibatkan pertarungan antara International Master Azaria Jodi Setiaki menghadapi Grandmaster Susanto Megaranto. Nah, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen bersama AD Mandraguna MN yang dimana menggunakan format sistem Swiss 13 babak yang dimana dalam masing-masing babaknya menggunakan sistem waktu 3 menit plus 2 detik blitz ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Azaria Jodi Setiaki menghadapi Susanto Megaranto yang dimana Azaria Jodi Setiaki memiliki rating Lichess 2560 sedangkan Susanto Megaranto memiliki rating Lichess 2553. Oh iya, pertandingan ini sendiri terjadi pada tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat malam ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Azaria Jodi Setiaki menggunakan catur buah putih dengan rating atau dengan nama akun Lichess IM Odiaza menghadapi Grandmaster Susanto Megaranto yang menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lichess Borobudur 70. Di sini IM Jodi memulai permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion G6 oleh Susanto Megaranto. Ini adalah pertahanan modern ya. Pion D4 mencoba untuk menempatkan kedua pion di petak pusat. Balasan dari Susanto tetaplah defensif ya dengan gajah menuju G7, kuda C3, pion C6. Tujuannya adalah untuk mencegah ya agar pion Jodi yang ada di petak D atau di lajur D tidak maju. Pion F4 benar-benar menempatkan ketiga pionnya di petak pusat. Ini adalah pembukaan yang sangat seru ya untuk dilihat bagaimana permainan babak tengah ataupun babak akhirnya, karena kita lihat di sini Jodi benar-benar atau berkeinginan untuk langsung menyerang total ke pertahanan set raja dari Susanto Megaranto. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, tak diterima oleh Jodi dengan memajukan pion ke petak E5, kuda H6, kuda F3 dan rokade pendek oleh hitam. Gajah E3, menteri B6 mengincar pion lemah ini ya. Apa balasan dari Jodi? Dengan menteri menuju D2, tak menghiraukan ancaman dari Jodi tersebut. Dan mungkin saja tujuannya adalah untuk menjebak menteri ya, apabila menteri hitam nantinya pengen memukul pion ini. Namun kita kembali, apa balasan dari Susanto di sini? Ya betul. Akhirnya dengan menteri pukul pion B2, benteng B1, menteri A3, gajah E2, kuda D7, rokade pendek oleh putih, kuda B6, gajah D3, kuda G4, mencoba untuk mendapatkan gajah putih ini ya. Benteng B3 memberikan penekanan atau ancaman terhadap menteri hitam. Menteri hitam pindah ke petak yang lebih aman yaitu petak A5. Pion H3 mengancam kuda. Kuda C4. Di sini melakukan langkah antara ya atau langkah selipan di sini dengan memberikan ancaman terhadap menteri putih oleh kuda hitam ya. Apa balasan atau respon dari seorang Jodi di sini? Ya tentu saja dengan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Di sini hitam melangkahkan buah dengan tempo untuk mengancam benteng putih ini. Jadi kuda hitam belum bisa dimakan ya dalam kasus ini. Benteng menuju B1, mundur ke belakang ya. Kuda pukul gajah di E3 dan menteri pukul kuda di E3. Pion B5 ingin coba memajukan pion oleh hitam dan juga membuat
pion ada di lajur B dan C menjadi semakin kuat. Pion A3. Tujuannya adalah agar pion hitam tidak maju ya yang ada di lajur B. Gajah E6, kuda E4, gajah D5, kuda C5. Ini udah atau tempat yang sangat solid ya bagi kuda putih, dan juga tak akan ada satu perwira dari hitam pun yang bisa untuk menggeser posisi kuda itu, selain kuda itu pindah dengan sendirinya ya. Pion E6, kuda G5, menteri D8, kuda G menuju E4, menteri E7, pion C3 mempersolid posisi pion di petak pusat. Pion A5. Ini terjadi pertarungan yang sengit ya di petak pusat, yang dimana pion-pion hitam mulai maju. Bagaimana respon Jody di sini? Dengan benteng menuju B2, pion F6, pion E pukul F6, dan gajah pukul pion di F6. Kuda pukul gajah F6 dengan tempo skak, dan di sini hitam memukulnya dengan benteng ya. Pion G3, benteng A menuju F8. Di sini hitam menumpuk bentengnya di lajur F, menunggu momen untuk mencoba untuk menyerang ya. Pertahanan sayap raja dari putih atau Jody di sini. Benteng B menuju F2, putih tak mau kalah dengan menempatkan kedua bentengnya juga di lajur F. Menteri D6, pion H4, benteng F5, benteng E1, benteng menuju F6, benteng E menuju F1, benteng B8. Jadi di sini baik Susanto maupun Jody mencoba ya untuk memidah-midahkan buah agar sewaktu-waktu ada satu pemain yang berusaha lebih agresif terlebih dahulu. Dan jika sudah agresif terlebih dahulu, maka permainan ini akan semakin terbuka dan akan segera masuk ke babak akhir ya. Benteng A2, pion H6, benteng H2, benteng B menuju F8, benteng E1, pion G5, pion H pukul G5, dan pion H pukul G5. Namun ternyata menurut analisa komputer ini adalah awal atau langkah pion H pukul G5 ini adalah awal dari kehancuran pertahanan sayap raja dari Susanto Megaranto. Di sini analisa komputer menyebutkan ada langkah yang lebih baik selain pion H pukul G5, yaitu dengan melakukan langkah benteng menuju G6. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Benteng pukul pion H6, benteng pukul H6, dan pion pukul H6. Jadi di sini setidaknya pertahanan dari Susanto Megaranto masih aman ya, karena jikalau putih mau menyerang pertahanan sayap raja dari hitam, maka masih ada pion-pionnya sendiri yang menutup. Benteng F6 misalkan, menurut analisa komputer, kuda E4, gajah pukul E4, menteri pukul E4, dan benteng pukul pion H6 dan seterusnya ya. Namun di sini melakukan langkah pion H ke atau pukul G5. Ini adalah langkah yang salah ya, atau langkah yang lemah menurut analisa komputer, dan memang lemah. Kenapa? Karena di sini lajur H menjadi kosong dan juga sudah ada benteng putih di situ. Oleh karena itu, otomatis di sini akan semakin sulit bagi Susanto menahan gempuran-gempuran menuju pertahanan sayap rajanya oleh Jody. Kita lanjutkan. Menteri E2, benteng G6, menteri menuju H5. Lihat, sudah ada benteng dan menteri yang ada di lajur H, dan juga dengan tempo mengancam benteng putih. Ini situasi yang sangat sulit ya bagi hitam di sini ya. Benteng G7, menteri skak di H8, raja pindah ke F7, menteri H5 skak, raja ke E7,
menteri G4, benteng F menuju F7, pion F pukul G5, benteng pukul atau benteng ke F3, benteng H3, benteng pukul pion di C3, kuda B7 dengan tempo mengancam menteri hitam pukul pion di A3, menteri F4, raja D7, kuda skak di C5, raja E8, benteng H8 skak, raja pindah ke E7. Coba para pecinta catur sekalian tebak, apa satu langkah yang membuat Susanto Megaranto terkena skakmat oleh putih? Kita lihat ya, bahwa di sini memang sudah jelas Jody mencoba melakukan rancangan skakmat dari 3, 4, 5 langkah sebelumnya sehingga mendapatkan momentum untuk meraih skakmat ini. Bagaimana caranya? Ya sudah jelas ya, dengan melakukan langkah menteri skak di F8 skakmat. Di sini raja hitam terhalang oleh pionnya sendiri untuk bisa kabur ya. Jadi memang ini situasi yang diciptakan oleh Jody sangatlah luar biasa, dan juga kemenangan ini salah satunya membuat Jody menjuarai turnamen bersama Ade Mandraguna MN ini ya. Menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.